Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Wisnu, Pak Amin Abdullah, Pak Haryono, dan hadirin sekalian. Saya singkat saja, kalau 10 menit. Pertama gini, saya ini mungkin salah tepat ya ketika diletakkan pada sesi kedua. Harusnya dulu saya masuk yang angkatan pertama tuh, bicara demokrasi dan praktek hukum dan etika penyelenggaraan negara. Tapi ini masuk ke pendidikan dan sosial. Tapi baik, saya akan merefleksikan saja dari pengalaman saya. Jadi kerapuhan etika ini sebenarnya yang paling menyolok sudah terjadi sejak zaman era Orde Baru, yang kemudian kerapuhan etika itu melahirkan apa KKN gitu. Nah, era reformasi kita mau memperbarui sebenarnya. Sehingga era reformasi itu kita mengeluarkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tetapi eh, kerapuan etika itu muncul lagi karena ternyata KKN makin banyak. Kita tahu KKN itu kualitatif dan kuantitatif sekarang jauh lebih banyak dari Orde Baru, vertikal horizontal. Terjadi flexing, pamer pamer kemewahan. Bayangkan Anda ada seorang Kakanwil pajak di dua provinsi itu diberitakan punya jet pribadi, private jet yang di Jogja itu, sama Makassar itu. Sampai diberhentikan. Itu dari mana gitu? Yang begitu tuh kan pamer kemewahan seperti itu, hedon. Ikut suka-sukanya. Bohong, suka bohong nih pejabat bohong, bilang begini ternyata enggak benar. Ini anggaran bukan dari sini loh, ternyata dari situ. Ini enggak ngutang loh, ternyata ngutang. Misalnya. Itu kan apa namanya kebohongan, ya. Pemborosan yang luar biasa sementara rakyat itu membutuhkan. Sehingga yang terjadi sekarang ini adalah tumpulnya azimat, kata Bung Karno, Trisakti. Kedaulatan politik kita ya daulat secara resmi, tetapi secara substansi tidak. Terkadang didikte oleh orang luar juga. Didikte oleh apa namanya ambisi-ambisi pribadi kita juga. Kemandirian di bidang ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi bagus naik, tetapi seberapa besar itu bisa dipertanggungjawabkan perolehan modal dan penghasilan pembagian hasil misalnya pun nilai-nilai budaya kita runtuh. Jadi saudara, bagi saya etika itu sederhana, melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum, melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum, tapi juga sering melakukan kejelekan dengan menggunakan hukum sebagai alasan sehingga tampak benar. Mari kita lihat nih, Pak Habibie itu melakukan kebaikan bukan karena hukum. Misalnya begitu beliau terpilih sebagai presiden, menggantikan Pak Harto, apa yang diumumkan pertama? Saya akan memerintah sebentar karena tahun depan akan mengadakan pemilu. Kalau mau ikut hukum, Pak Habibie itu presiden 5 tahun. Sampai tahun 2003. Tapi dia punya etika. Wah, ini saya menggantikan pemerintah yang dianggap rusak, maka saya hanya akan mengantarkan pemilu. Diadakan pemilu. Dia hanya memerintah sampai bulan Oktober. Sesudah Oktober, dia pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR. Dia menyatakan saya tidak mau menjadi calon presiden. Kenapa? Karena pertanggungjawaban saya ditolak. Loh, diberitahu oleh Amin Rais, oleh Wiranto, Pak, ditolak pertanggungjawaban masih tetap boleh jadi calon presiden dan Bapak akan menang nanti. Tapi kata Habibie, tidak. Saya tidak mau. Karena pertanggungjawaban saya ditolak berarti saya tidak layak dan tidak etis menjadi presiden. Itu kan? Malu. Sebaliknya ada presiden lain yang cari-cari akal untuk memperpanjang jabatan. Jangan ketawa, saudara mengira presiden ini Robert Mugabe. Robert Mugabe di Zimbabwe itu jadi perdana menteri. Merasa ya tahun depan nih saya habis jabatan, habis kekuasaan saya. Diubah undang-undang dasarnya menjadi sistem presidensil. Dia jadi presiden pertama. Ikut pemilu terus, pemilunya dihitung di rumahnya. Lalu diumumkan dia menang-menang terus sampai diusir oleh rakyatnya. Ya kita bandingkan Pak Habibie dengan Mugabe saja gitu. Biar pulangnya aman.
Baik, berikutnya. Ini, mengapa ini terjadi? Ini menurut saya begini. Halaman 2, betul tadi. Berikutnya nih, slide kedua.